Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Danu Kusuma. Di sini bersama aku sendiri, Danu. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang spesial, temanku sendiri sih. Ini menurutku temanku ini sangat berprestasi ya. Jadi banyak hal yang bisa digali dari temanku ini. Dan daripada lama-lama, kita langsung aja tanya-tanya ke temanku ini. Faisal, gimana kabarnya? Halo, baik banget. Kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik banget juga. Sekarang kesibukannya apa ya? Kesibukannya sekarang ngurusi ospek karena udah masuk minggu depan tanggal 30. Oke. BTW sekarang kuliah di mana emang? Sekarang kebetulan alhamdulillah kuliah di UNER di Surabaya. UNER. Jurusan apa tuh? Jurusannya biologi. Oh, UNER jurusan biologi ya. Kenapa? Boleh tanya dong alasannya kenapa? Kenapa pilih UNER dan juga jurusan biologi? Oke, ini agak aneh ya pertama. Iya. Aku mungkin jawab yang kenapa pilih biologi dulu. Oke. Ini mau jawaban yang klasik atau yang ilmiah? Dua-duanya boleh. Oke, jawaban yang paling klasik dulu ya. Aku kenapa pilih biologi karena dulu dari SMA aku udah suka sama biologi. Mungkin dari SMP kali ya udah suka dulu sama pelajaran IPA. Bahkan di SMP kan IPA-nya jadi satu. Nah baru di SMA setelah ada biologi, aku suka sama ilmu ini gitu. Apalagi dulu kan biologi kan aku sering bimbingan gitu sama Mr. Agung tau nggak ya itu. Jadi semakin suka sama biologi. Dan nilaiku di pelajaran biologi itu ya sudah bisa dibilang cukup tinggi lah ya. Jadi ya optimis untuk memilih biologi. Itu alasan klasiknya karena aku suka dan passionku di situ. Terus kalau alasan ilmiahnya tuh karena aku melihat biologi ini sebagai ilmu dasar gitu kan. Jadi banyak ilmu-ilmu yang ilmu dasarnya adalah ilmu biologi. Contohnya kayak perikanan, kedokteran, kemudian kebidanan, kemudian pertanian, itu banyak banget yang ilmu dasarnya tuh biologi atau makhluk hidup. Dan biasanya ilmu-ilmu turunan kayak gitu tuh nggak akan diteliti lebih lanjut kalau ilmu dasarnya aja tuh belum diketahui dengan jelas gitu. Jadi biologi ini ilmu dasar yang mendasari semua hal tersebut gitu. Jadi harapannya kalau bisa mengkaji ilmu dasarnya nanti ilmu-ilmu turunannya bakal berkembang lebih maju gitu sih. Oke. Jawaban yang sangat ilmiah teman-teman ya. Saya mendengarnya sangat terkagum-kagum. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Sebelum masuk UNER, apa kamu langsung ngincer UNER gitu atau daftar banyak dan alhamdulillah keterimanya di UNER? Oke, untuk kampus ini sebenarnya bukan orang yang terlalu terlalu fanatik suatu kampus. Kan gitu orang yang dulu di SMA, aku pengen ke UI Makaram Merah gitu, aku pengen ke UGM pakai jaket warna krem gitu. Aku nggak termasuk orang kayak gitu ya, jadi lebih mengalir aja. Tapi cuma kalau bisa ya PTN top 5 atau top 10 gitu, jadi nggak jelek-jelek amat. Kalau untuk daftarnya itu aku dulu daftar banyak sih, nggak cuma jadi aku ikutin aja tuh kan. Pertama dulu SNMPTN, aku dulu daftar coba di ITS sama UNESA, dan Qadarullah belum keterima, jadi harus daftar SBM kan. Nah di SBM aku daftar UNED di pilihan pertama sama UNESA di pilihan kedua. Terus aku dulu juga daftar PBUTM UGM, jadi aku juga pernah jadi pejuang UGM, tapi belum diterima juga. Terus aku juga pernah daftar UIN Sunan Ampel Surabaya, tapi yang ini diterima sih, cuma belum aku ambil aja karena aku ambil yang di SBM yang di UNER pilihan pertama gitu sih. Oke, jadi teman-teman dari perjalanan panjang seorang Faisal mencari perguruan tinggi ini ternyata banyak sekali pilihannya ya sebelum akhirnya menentukan untuk memilih UNER ini. Oke, Fai, untuk pertanyaan selanjutnya nih, S1 kamu ini di UNER, ini kamu memakai biaya mandiri atau beasiswa? Kalau untuk biaya, alhamdulillah kemarin aku sempat dapat beasiswa, jadi sekarang yang over beasiswa gitu. Alhamdulillah. Jadi prosedurnya kamu cari beasiswa dulu baru keterima di UNER atau sebaliknya? Kalau itu sih tergantung beasiswanya ya. Soalnya ada yang beasiswa itu dari eksternal, dari pihak-pihak lain, atau beasiswa yang dari pemerintah. Jadi prosedurnya beda. Kalau untuk beasiswa kamu ini sendiri, prosedurnya dapat beasiswa baru keterima di UNER atau sebaliknya? Ini yang mana ini? Soalnya aku banyak teman-teman. Jadi Faisal dapat banyak beasiswa. Mungkin bisa kamu sebutin, Pak? Ya udah, aku sebutin ya. Oke. Jadi aku kemarin daftar 4 dan alhamdulillah keterima. Jadi pertama banget tuh daftar beasiswa Mahapura.
kayak semacam beasiswa dari PT Malbora gitu. Dan itu dari perusahaan? Iya, dari perusahaan. Nah, itu mengcover UKT selama 8 semester. Sampai lulus ya? Iya, sampai lulus. Dan alhamdulillah aku terima dari 6.000 orang itu diambil cuma 5 gitu. Dari 6.000 orang itu diambil cuma 5 gitu. Makanya ya itulah aku bersyukur banget bisa diterima. Nah, terus yang kedua aku juga daftar beasiswa perintis. Kalau kamu tahu beasiswa perintis itu beasiswa dari Rumah Salman ITB buat kuliah di ITB sama 8 semester 1 tahun ada lulus. Nah, cuma karena beberapa pertimbangan di tengah-tengah prosesi seleksi dari beasiswa perintis itu aku mundur karena ya juga ya alasannya karena mungkin orang tua aku belum seret kalau aku di Bandung gitu. Jadi aku harus mundur. Kalau nggak salah tinggal satu step lagi, cuma aku mundur lebih dulu gitu. Jadi yang itu udah nggak tak ambil. Oke, selanjutnya. Terus yang selanjutnya aku daftar ini yang beasiswa aku ambil sekarang itu beasiswa anak kuliah Milan dari Ruang Guru sama Exton Salim. Kalau kamu tahu Exton Salim itu Bapak Exton Salim yaitu sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Indofood. Jadi Faisal ini kan sering teman-teman ya upload di story, selalu nge-tag Pak Exton Salim ini. Jadi aku sebelumnya nggak tahu nih Pak Exton Salim itu siapa. Terus aku coba kepoin, Pak. Ternyata Indofood ya. Wah, keren banget sih. Iya, kayak semacam Pak Exton Salim itu kerjasama sama Ruang Guru buat collab beasiswa ini gitu. Dan beasiswa ini tuh udah lama saya aku dapetin. Awalnya tuh beasiswa buat SMA gitu selama 2 tahun. Oh iya. Kemudian diperpanjang sampai beasiswa kuliah selama 4 tahun ke depan dan alhamdulillah aku dapet gitu. Jadi semua udah di cover dengan beasiswa anak gemilang ini ya? Nah, untuk beasiswa anak gemilang ini aku bisa bilang ini beasiswa yang coveragenya paling banyak. Kita dapat UKT selama 8 semester, kemudian dapat uang buku, dapat uang saku, biaya hidup, dan dapat mentoring juga. Wah, sangat menggiurkan teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton kedepannya bisa minta mentoring ke Kak Faisal. Gimana biar dapat juga ini beasiswanya? Karena dari yang disampaikan Kak Faisal tadi, covernya banyak banget dan itu jadi apa ya? Jadi mandiri ya. Seolah-olah kita itu sudah bekerja karena diberi uang saku dan sebagainya. Nah, jadi keuntungan kalau dapat beasiswa tuh kayak gitu. Jadi kita lebih istilahnya teringatkan kepada orang tua lah. Betul. Terus satu lagi, tadi kan 3, yang keempat itu ada namanya beasiswa dari pemerintah yang aku daftar yaitu KIP kuliah kalau mau tahu yang kemarin. Nah itu kalau prosedurnya tuh apply-nya bareng sama SNM sama SBM. Jadi kita daftar SBM itu sekalian apply, nanti divalidasi sama kampus dan akan diumumkan kemudian. Gitu. Untuk coverage-nya hampir sama sih, itu kayak UKT sama biaya hidup. Jadi untuk sekarang kamu kuliah S1 ini di cover dengan 2 beasiswa ya? Nah, kalau untuk itu ini biasanya tuh pihak-pihak yang ngasih beasiswa itu punya regulasi tertentu mengenai beasiswa mereka dan biasanya yang sering aku tahu mereka tuh nggak mau diduakan dalam artian mereka tuh nggak mau aku nerima dari beasiswa lain yang coveragenya bersama. Oleh karena itu aku harus milih dong. Nah, oleh karena itu aku sekarang tuh udah mundur dari yang beasiswa Malbora tadi. Jadi aku udah resmi mundur dan sekarang aku ambil yang Ruang Guru. Dan untuk KIPK-nya aku masih nunggu dari kampusnya dan aku masih nunggu dari pihak Ruang Guru juga apakah bisa double. Kalau bisa double ya alhamdulillah syukur banget gitu ya. Jadi nggak perlu mundur kalau misalnya yang KIP-nya dapat. Oke, Fai, kamu kan dapat beasiswa sampai 4 ya? Pasti kan salah satu pertimbangannya adalah nilai rapot tentunya. Aku mau tanya dong, nilai rapot kamu berapa rata-ratanya? Oke, kalau soal nilai rapot 6 semester ya ini ya? Ya, di SMA. Ya kurang lebih dulu sekitar 92 sih kalau nggak salah. Sekitar situ. 92 teman-teman. Jadi ya tinggi banget lah itu. Dan wajar aja sih, Faisal ini di kelas, jadi di sekolahku dulu setiap tahun ada ini ya, tiap akhir tahun ada best student. Faisal dapat 2 tahun berturut-turut dari kelas 11 dan kelas 12. Faisal dapat terus ini. Dan awal mula aku ketemu Faisal, first impression aku
langsung bilang wah ini emang orang pinter banget nih, anak pinter banget. Soalnya aku tanya kan, aku dulu Faisal kelas berapa? Kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Jadi Faisal ini dari awal bukan dari SMA yang sama sebenarnya. Faisal pindahan ya? Iya, aku dulu anak pindahan dari SMA lain. Pindahnya semester berapa? Pindahnya dulu semester 1. Semester 1? Setelah kita pindah. Semester 1 pertengahan ya kalau nggak salah? Iya, kalau nggak salah hampir PAS gitu sih. Nah, itu jadi aku datang teman-teman, Faisal udah duduk, kenalan kan kita. Aku tanya, jadi pertama kali yang aku tanyakan, entah kenapa waktu saat itu langsung menanyakan danem kamu berapa? Danem itu nilai ini loh teman-teman, Iya, saat SMP. Dan berapa saat itu Pak kamu? Dulu tuh aku jelek banget tau, gak 28 ya? bagus banget. Berapa ya? 38, 28 32 kan dulu kan UNBK kan 4 makal ya? Iya 32 teman-teman, itu udah menurutku tinggi banget saat itu. Dan ya aku langsung berpikir kalau temanku ini pintar banget dan bener aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, aku pernah berpikiran ya kalau diri kita itu punya kualitas di bidang akademik maupun non akademik, dan diri kita itu punya nilai jual dalam tanda kutip dalam kedua hal itu, maka pencari beasiswa itu akan dengan sendirinya mencari kita, bukan kita yang mencari beasiswa. Apakah itu benar menurut kamu? Oke, tapi sebenarnya aku lurusin dulu ya. Kalau pernyataan kamu tadi mencari kita, kayaknya nggak bakal deh. Kecuali kalau kita daftar. Jadi kalau kita nggak daftar apa-apa ya nggak mungkin dong. Ya biasanya nyari kita gitu. Jadi kita yang daftar dulu. Dan menurutku dua hal tadi yang akademik, non akademik sama kemampuan untuk apa itu tanda kutip ya menjual diri, itu tuh ya emang itu senjata yang kita gunakan saat kita apply sesuatu beasiswa. Nah karena apa? Gini deh, di logika aja. Mungkin pemberi beasiswa di sana tuh pasti banget ingin memilih yang terbaik dari kandidat yang ada, kan gitu kan. Nah kalau ukurnya dari apa? Biasanya dari akademik dan non akademik, karena yang akademik itu nggak cukup, karena kan sekarang soft skill kan juga penting kan, nggak kalah sama hard skill. Nah jadi dua hal itu penting. Namun yang nggak kalah pentingnya itu juga kemampuan kita untuk menunjukkan keahlian kita tadi. Jadi kalau nggak ada keahlian ya melempem, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau nggak juga bisa menunjukkannya, ya juga nggak akan kelihatan. Karena kan nggak setiap orang tuh perlu punya kemampuan untuk menunjukkan secara maksimal potensi mereka. Betul. Jadi perlu dilatih juga sih. Jadi intinya jadilah seseorang yang berbeda teman-teman ya, karena pencari beasiswa itu akan lebih tertarik dengan diri kalian yang berbeda dari yang lain, dalam artian berbeda yang menonjol ya daripada peserta yang lain. Itu kuncinya ya? Iya, kurang lebihnya sih. Oke baik, pertanyaan selanjutnya, di benak anak muda zaman sekarang tuh pasti ada pemikiran bahwa background universitas kita saat S1 itu akan berpengaruh nggak sih ke depannya terhadap karir kita ya. Contoh kamu ya, kamu mau jadi dosen kan? Oke. Insya Allah ya, amin, doakan teman-teman. Dosen itu minimal S2 berarti ya? Iya, S2 dong. Berarti kamu ada planning dong buat lanjut S2 ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi background universitas kita saat S1 itu berpengaruh nggak sih dalam misalnya pencarian universitas atau beasiswa buat kamu S2 nanti, atau buat apply kerja gitu, misal yang habis lulus S1 langsung kerja gitu. Ngaruh nggak sih? Oke, kalau dibilang pengaruh pasti pengaruh ya, karena background itu juga salah satunya dinilai dari misalnya HRD atau kampus yang kita tuju. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah, ini menurutku pribadi ya. Pengaruh itu nggak besar banget gitu loh. Karena yang dilihat dari HRD itu sebenarnya adalah skill kamu, bukan background universitas kamu. Jadi nggak berpengaruh banyak, itu nggak selamanya hidup kamu ditentukan oleh universitas asal kamu gitu. Nggak, jadi lebih kembali ke diri kamu, apa yang kamu bisa, potensi kamu, dan apa yang kamu bisa lakukan untuk perusahaan atau untuk kampus yang kamu tuju itu. Jadi memang berpengaruh, tapi porsinya mungkin sangat sedikit sekali. Jadi yang lebih banyak HRD akan melihat diri kalian sendiri itu seperti apa, teman. Betul ya? Iya, lebih ke kualitas diri aja. Kualitas diri. Kalau
kan pernah dengar tuh kalau emas di tempat manapun tetap jadi emas kan gitu. Jadi, wah ini sih teman-teman, ini aku baru denger ini sih. ya pokoknya kalau intinya kalau orang yang punya potensi kalau dimanapun ya tetap bisa mengembangkan potensinya. Oke, bakal aku inget sih ini. Soalnya ya Bener. itu pertanyaan yang selalu ada di benak anak muda zaman sekarang sih. Kadang ini ya bimbang. Ngaruh nggak sih aku kuliah di sini untuk masa depanku gitu? Ternyata ya ngaruh, tapi porsinya perlu diinget dikit banget. Ya tapi bukan berarti ini himbauan buat kalian, aduh aku nggak usah ngejar-ngejar UGM deh, nggak usah ngejar UGM, nggak usah ngejar UNER, aku tak santai aja, nggak gitu ya konsepnya. Jadi tetap berjuang buat dapatkan kampus yang kalian inginkan. Toh kalau kalian dapat kampus yang top itu kan juga keuntungannya di kalian juga. Ya, gitu. betul. Oke. Yang terakhir nih, Foy, kamu bisa kasih pesen dong buat teman-teman yang nonton nih, pesen atau tips lah pokoknya buat pencari beasiswa gitu, atau teman-teman yang sedang berjuang dalam pendidikan. Oke, hari ini pesan. Kalau pesan dari aku mungkin buat adik-adik yang masih berjuang di SMA, apalagi yang kelas 3, berjuang tahun depan 2022. Mungkin jadi diri kalian sendiri aja selama setahun ini. Jadi dinikmati aja prosesnya di SMA itu, dimaksimalkan proses belajar mengajarnya, kemudian kegiatannya juga, karena ada banyak kegiatan tuh kayak organisasi, kemudian ada ekstra itu dimaksimalkan aja sebisa mungkin, dimaksimalkan semaksimal mungkin, karena itu penting banget buat kedepannya. Apalagi kalau kalian mau daftar event-event atau beasiswa kayak gini, gitu sih pesannya. Kalau buat tips-tipsnya mungkin berapa ya aku kasih ya. Oke, ini boleh, yang boleh. dasar-dasar aja. Yang pertama tuh gunakan usaha yang maksimal di setiap kalian daftar. Jadi ada tuh daftar yang cuma aduh bisa ngiseng doang. Ya walaupun niatnya pertama iseng, dalam konteks iseng, tapi ya kalau pas daftar itu ya diseriusin. Nah, biasanya kalau daftar kayak gitu kan pertama tuh berberkasan. Banyak orang yang pikirnya gini, aduh ini pemberkasan aja gampang, gak usah dikasih maksimal. Dan betul itu salah sebenarnya, karena pemberkasan itu kan gerbang utama kita kan buat masuk ke tahap selanjutnya. Justru dari pertama itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Gimana caranya biar aku bisa lolos gitu ke tahap selanjutnya. Jadi enggak tahap pemberkasan doang, banyak kayak wawancara, mungkin ada FGD atau LGD, terus ada presentasi, itu juga dimaksimalkan semaksimal mungkin. Disiapkan apa yang diperlukan dan apa yang kira-kira nanti ditanyakan sama pewawancara gitu sih. Kemudian yang terkait wawancara, mungkin yang paling aku lakukan ya dulu untuk persiapan wawancara tuh latihan. Karena kita bakal tahu dan terbiasa kalau kita sering latihan atau wawancara gitu mungkin ya. Jadi aku dulu tuh kayak nyiapin kayak skrip-skrip yang aku buat sendiri gitu, buat memprediksi nih pertanyaan apa aja yang bakal nanti pihak pemberi beasiswa tuh kasih kepada aku. Walaupun sebenarnya itu nggak 100% akurat ya teman-teman, jadi nggak mungkin keluar semua, dan bahkan aku pernah nih buat kayak gitu dan itu nggak ada yang keluar sama sekali karena pertanyaan itu lebih kayak problem solving gitu. Jadi nanti selebihnya bisa improvisasi, tapi setidaknya untuk pertanyaan dasar kayak perkenalkan diri kamu, terus apa kelebihan dan kekurangan kamu, itu setidaknya kalian udah punya skrip dan menguasai gitu sih. Terus mungkin yang tadi aku bilang yang ada di masa SMA atau masa sekolah itu maksimalkan nilai-nilainya ya, dalam akademik juga dan non akademik juga, karena sangat membantu banget. Karena nanti kalau kalian menyesal itu udah nggak ada artinya. Kalau kalian udah sampai di semester 6 kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa balik lagi ya. Tidak bisa mengulang waktu. Benar. Terus ini yang terakhir, ini yang pertama seharusnya berdoa, minta sama Tuhan ya, sama Allah, terus sama ke orang tua juga. Kalau mungkin kalau yang buatnya muslim ini bisa sih ngelakuin amalan-amalan gitu kan. Kita tahu ya setiap orang tuh punya amalan-amalan sendiri, entah itu puasa atau entah itu sholat tahajud atau sholat duha untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jadi ya itu sih akan selalu ada faktor X yang akan menolong kita seperti itu, dan kita sebagai orang tua kan percaya kalau itu pertolongan dari Allah yang maha berkuasa atas segalanya. Itu sih. Terus nih terakhir banget, kesempatan mendapatkan beasiswa ini bisa didapat semua orang nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Tapi balik lagi teman-teman, tergantung pihak pemberi beasiswanya. Kalau yang aku sebutkan tadi kayak beasiswa perintis, kemudian beasiswa Magura dan beasiswa KIP itu
terbuka untuk semua, untuk kalian-kalian yang baru lulus SMA. Oh. Jadi bisa nih yang tahun depan lulus SMA bisa dikepoin dulu di Instagram atau di websitenya buat cari-cari informasi pendaftaran buat tahun depan, atau kalau belum ada bisa dikepoin nih pendaftaran dari tahun lalu. Jadi kalian dari sekarang nih bisa menyiapkan apa yang kira-kira nanti diperlukan gitu. Kalau untuk beasiswa yang anak gemilang sendiri itu sayang sekali itu tidak terbuka untuk umum. Tapi itu sebenarnya terbuka untuk umum sih Danu. Jadi itu awal open recruitment open apa namanya kayak open beasiswa gitu loh. Itu sekitar 2 tahun yang lalu pas aku kelas 11. Dari kelas 10 naik kelas 11 gitu. Nah itu kan yang awalnya kan beasiswa selama SMA. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang. Dan sekarang pun aku belum dengar sih ada informasi kalau Ruang Guru bakal buka beasiswanya lagi gitu. Jadi ya berdoa aja semoga ada ya teman-teman. Amin. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, buat teman-teman nih dari pesan Kak Faisal tadi, yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga minta restu dari kedua orang tua, karena restu Tuhan bergantung kepada restu orang tua kita. Dan yang kedua, buat teman-teman yang masih SMA nih, ada di jenjang SMA, apalagi kelas 12, tetap jadi diri kalian sendiri, nikmati prosesnya. Selalu ikuti aktivitas yang ada, ikuti hal-hal kecil apapun ya, karena itu akan sangat berpengaruh kita di masa depan. Dan yang selanjutnya, saat wawancara, jadilah diri kalian sendiri, dan kalau bisa siapkan jawaban-jawaban yang sudah yang sudah pasti akan kalian keluarkan saat kalian ditanyai hal itu. Dan apa lagi tadi? Gunakan usaha yang maksimal dalam setiap proses. Oke. Untuk seleksi beasiswa nih, gunakan setiap seleksinya, usaha maksimal kalian tuh harus keluar gitu. Apalagi untuk pemberkasan. Banyak nih teman-teman yang mungkin meremehkan pemberkasan. Padahal pemberkasan itu seperti tiket ya, untuk masuk ke pintu gerbang lah istilahnya. Jadi jika kalian tidak punya tiket yang bagus, jadi kalian tidak bisa masuk ke pintu gerbang tersebut, teman-teman. Jadi ya maksimalkan setiap tahap dalam seleksi proses beasiswa tersebut. Dan udah cukup ya? Cukup ya. Oke. Jadi itu saja tanya-tanya kita, ngobrol-ngobrol dengan temanku Faisal ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jika kalian ada pertanyaan nih buat aku atau Faisal, bisa ditanyakan di komen atau DM di Instagram kita masing-masing. Nanti aku akan taruh Instagramnya di kolom deskripsi. Dan terakhir, jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.